3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini, saya akan membahas terkait dengan anak sebagai pelaku perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Apakah dapat dipidana, teman-teman sekalian? Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini, supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu ada dua kejadian yang hampir berturut-turut, yang keduanya melibatkan anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korbannya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kasus yang terjadi di Sumatera Barat ketika ada rekaman footage video gitu ya dari media sosial, seorang remaja, dugaannya anak SMP yang mengendarai kendaraan bermotor, kemudian dia melakukan aksi wheelie ya, mengangkat kendaraannya standing gitu. Dia tidak mampu mengendalikan kendaraannya, menabrak sebuah dinding dan dindingnya roboh, menimpa seorang anak lainnya yang sedang mengambil air wudhu sampai meninggal dunia. Itu kejadian pertama. Yang kejadian kedua yaitu seorang anak yang dengan sengaja ya melakukan bullying, perundungan, tidak hanya kata-kata tapi juga perbuatan secara fisik ya, mempersekusi seseorang dengan melakukan penganiayaan kepada teman sekolahnya yang masih SMP juga pada saat itu, yang kemudian berakibat pada seseorang ini mengalami luka, baik lukanya ini secara fisik maupun secara psikologis, teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya adalah dalam kasus dua contoh ini, apakah si anak pelaku ya, saya sebut sebagai pelaku ya, pelaku perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana itu dapat dipidana, teman-teman sekalian? Sering kita beranggapan bahwa namanya anak-anak kan tidak perlu dipidana gitu ya. Tapi apakah betul seorang anak ketika dia diduga melakukan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, dia lantas tidak dipidana begitu saja? Jadi kalau kita lihat kasus yang pertama, seseorang yang mungkin dia tidak sengaja ya, tapi dalam hukum sekali lagi tidak ada istilah tidak sengaja. Dia melakukan tindakan yang gaya-gayaan gitu ya, wheelie ya, menaikkan kendaraannya gitu, kemudian karena skillnya masih belum mencukupi gitu ya, akhirnya dia menabrak dinding yang kemudian tidak sengaja dindingnya roboh, menimpa orang lain sampai mengakibatkan meninggal dunia atau mungkin luka-luka, teman-teman sekalian. Nah, dalam kejadian seperti ini apakah ada perbuatan pidana? Jawabannya ada. Kalau orang ini meninggal dunia ketimpa dinding yang tidak sengaja ditabrak oleh seseorang ini, maka dia dapat diduga melakukan perbuatan 359, pasal 359, karena kealpaan atau kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ini kan lalai. Dalam hukum pidana nggak ada istilah tidak sengaja. Yang ada adalah tidak hati-hati atau lalai. Anak SMP, tidak semua orang ya mampu mengendarai kendaraan bermotor dengan baik. Itu premisnya. Sudah tidak mampu mengendalikan dengan baik, apalagi ini pakai aksi wheelie, ngangkat roda depannya, motor berboncengan lagi. Nah, dengan adanya keterbatasan kekuatan fisik, adanya keterbatasan kematangan secara psikologis, maka anak ini tentunya sadar bahwa kemungkinan besar ketika dia melakukan perbuatan itu, maka dapat mengakibatkan minimal dirinya celaka. Kalau nggak ada orang lain, minimal dirinya celaka. Dan minimal dia pun juga harus bisa berpikir, kalau saya bisa celaka, maka kemungkinan besar saya pun bisa berpotensi mencelakai orang lain. Nah, ketika ada dugaan seperti itu dan ternyata kebetulan ada yang menjadi korban sampai meninggal dunia, maka diduga ada perbuatan pidana di situ, pasal 359 KUH pidana. Itu yang pertama. Dalam kasus yang kedua, seseorang menganiaya, mukul temannya, nendang temannya. Dia tahu mukul itu sakit. Dia tahu bahwa tujuan dia mukul adalah untuk melukai orang lain. Maka dengan demikian perbuatan yang diduga merupakan penganiayaan sudah terbukti. Ada pasal 351, ada pasal 353 dan lain sebagainya tentang penganiayaan, teman-teman sekalian. Nah, masalahnya adalah pelakunya ini masih di bawah umur. Nah, dalam hukum pidana kita ada ketentuan tentang orang dewasa yang dapat dipidana. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibatasi, ada regulasinya, ada aturannya.
Kapan seorang anak dapat dipidana, kapan seorang anak dapat diberikan sanksi berupa tindakan, teman-teman sekalian. Seorang anak dapat dijatuhi pidana pasal 69 kalau tidak salah dalam Undang-Undang Sistem Pengadilan Pidana Anak, itu ketika dia berusia 14 tahun. Ketika anak SMP, kita asumsikan anak SMP ini masuk umur SD dia 7 tambah 6, 7 tambah 6 ini berapa ya? 13 ya. Anak SMP ini umur 12 tahun sampai umur 13 tahun. Ketika anak SMP ini masih di bawah 15 tahun, maka dia memang tidak dapat diberikan sanksi pidana. Diberikannya sanksi tindakan dengan cara apa? Dibina oleh dinas sosial, dikembalikan kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah di atas umur 14 tahun, melakukan perbuatan 2 item tadi itu, tanpa sengaja mengakibatkan orang meninggal dunia atau dengan sengaja melakukan aksi penganiayaan kepada orang lain, maka ya tentunya dia dapat dipidana kalau seperti itu. Masalahnya adalah bagaimana cara menjatuhkan pidana, sidangnya bagaimana. Nah, ini tentunya berbeda dengan sidang atau penjatuhan sanksi bagi orang dewasa, teman-teman sekalian ya. Jadi kita tahu bahwa seorang anak ya di bawah umur 17 tahun, tentunya anak SMP kan jelas di bawah umur 17 tahun. Kalau SMP umur 17 maka dia nggak naik kelas berapa kali itu kan gitu. Anak SMP mengendarai sepeda motor dengan adanya korban atau tidak adanya korban pun dia sudah melanggar undang-undang. Undang-undang apa itu? Undang-undang lalu lintas tentunya. Syarat untuk mengendarai kendaraan bermotor adalah dia harus memiliki surat izin mengemudi. Dan untuk memiliki surat izin mengemudi, usianya harus minimal 17 tahun. Jadi, si anak ini melakukan perbuatan nyetir kendaraan bermotor, itu saja tanpa adanya korban yang tertabrak atau tanpa adanya korban yang dilukai atas perbuatan dia, tindakan dia naik kendaraan bermotor, itu saja sudah mengalami, itu saja sudah melakukan perbuatan melanggar undang-undang. Jadi dia dengan naik motor tanpa memiliki SIM itu sudah melanggar undang-undang, teman-teman sekalian. Terlebih ketika naik motor nggak pakai SIM, nggak punya SIM tentunya, nggak pakai helm, boncengan 3, nabrak orang, meninggal dunia lagi. Apa yang terjadi? Hukumannya berlipat-lipat, teman-teman sekalian. Ya, jadi undang-undang lalu lintas itu bukan tanpa sebab memberikan batasan minimal orang punya SIM 17 tahun, itu bukan tanpa sebab. Kenapa? Tentunya satu, telah memenuhi syarat kedewasaan. Yang kedua, secara psikologis sudah matang. Mengendarai kendaraan bermotor itu tidak hanya soal fisik. Dia tingginya nyampe, tapi mentalnya masih mental anak-anak juga berbahaya. Ya, jadi naik motor tingginya nggak nyampe, berpotensi berbahaya, dia jatuh dan sebagainya. Tingginya nyampe, tapi secara psikologis masih kayak anak-anak ya, emosinya masih labil, disalip orang udah ngamuk, dikejar, dikiranya kita main game. Ya kalau kita main game, jatuh di pause atau jatuh di restart, mulai lagi kita. Tapi kalau dalam dunia yang sesungguhnya kita jatuh, ya kalau jatuh sendiri, kalau nabrak orang lain, mengakibatkan orang lain terluka bagaimana? Nah, ini yang belum terfikirkan, teman-teman sekalian. Bahkan orang tua di Indonesia sekarang pun nggak ke situ mikirnya. Anak SMP minta naik motor, orang tuanya mampu dibelikan motor. Tapi dampak-dampak yang terjadi, dampak-dampak yang mungkin diakibatkan karena rasa kasih sayang itu, ya tentunya belum dipertimbangkan. Ya, sehingga anak di rumah kayak baik-baik saja. Di luar rumah dia melakukan aksi bullying, melukai orang lain. Orang tua nggak percaya itu. Tapi faktanya itu yang terjadi, teman-teman sekalian. Sehingga kesimpulannya, seorang anak yang melakukan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana, dilihat terlebih dahulu usianya berapa. Kalau usianya 14 tahun ke atas sampai ke 18 tahun, maka dia dapat dipidana. Tapi kalau dia belum berumur 14 tahun, maka dia tidak bisa dijatuhi sanksi pidana. Dia hanya bisa diberikan sanksi tindakan, teman-teman sekalian. Jadi kita harus mulai hati-hati ini. Ketika ada keluarga kita yang masih di usia-usia remaja ya, di bawah 18 tahun, kemudian minta aneh-aneh, minta dibelikan motor, dibelikan mobil, walaupun kita mampu, tapi jangan diberikan. Kita antar saja anak-anak kita ini berangkat pulang sekolah, dengan begitu akan ada keterlibatan emosi lebih dalam, menciptakan kenangan memori-memori yang bagus buat anak-anak kita nantinya. Oke, teman-teman sekalian, jadi itu saja informasi singkat saya hari ini tentang apakah seorang anak dapat dipidana kalau dia melakukan pidana. Kesimpulannya tergantung usianya, 14 atau lebih dari 14 tahun, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu, hati-hati di jalan, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.